Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tasya Sekarnastiti dengan NIM 204062444021. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk mempresentasikan hasil analisis buku berjudul Engineers of Happy Land atau Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Sebelumnya, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada fakta singkat tentang penulis buku, yaitu Rudolf Mrazek, kemudian ulasan buku, kelebihan historiografi, dan kelemahan historiografi. Yang pertama, fakta Rudolf Mrazek. Oke, ini adalah fakta Rudolf Mrazek. Ada 3. Yang pertama, Rudolf Mrazek seorang ahli sejarah. Yang kedua, historiografi Mrazek banyak membahas mengenai Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Yang ketiga, Mrazek ini merupakan seorang penulis historiografi modern. Yang kedua, kita akan membahas tentang identitas buku. Oke, buku ini berjudul Engineers of Happy Land, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni, dengan penulis yaitu Rudolf Mrazek dan diterjemahkan oleh Hermojo, penerbit Yayasan Obor Indonesia, tahun terbit 2006, yang merupakan cetakan pertama. Jumlah halaman 22 ditambah 442 halaman. Dengan nomor ISBN tertera. Nah, penampakan dari buku Engineers of Happy Land ini bisa dilihat di sebelah kanan layar. Oke, yang selanjutnya ada ulasan buku. Dalam buku ini terdapat 5 bab yang akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama adalah bab 1, di mana Mrazek membahas mengenai jalur kereta api pertama yang beroperasi di Hindia Belanda yang membawa keuntungan bagi masyarakat pribumi. Lalu yang kedua, adanya jalur kereta api membawa dampak positif bagi rakyat pribumi karena menjadikan mereka memiliki akses yang mudah untuk berhubungan satu sama lain. Lalu yang ketiga, jalur kereta api menghubungkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, menjadikan kesadaran nasionalisme atau persatuan pergerakan rakyat pribumi melawan koloni sedikit demi sedikit mulai terbangun. Kemudian, revolusi pertama kali juga dilakukan oleh para sopir kendaraan yang tergabung dalam suatu badan organisasi berbentuk direksi majalah yang juga diberi nama Sopir. Majalah ini tentu saja ditulis menggunakan bahasa Indonesia supaya masyarakat pribumi lebih paham dan lebih mudah menangkap isi dari majalah tersebut. Yang kedua, ada pembahasan ringkasan dari bab 2 dan bab 3. Yang pertama, bab 2 dan bab 3 ini membahas mengenai ide pemerintah koloni yang merancang rumah yang memiliki roda sehingga dapat berpindah-pindah atau bisa disebut sebagai zaman wagu. Lalu yang kedua, kebudayaan dan arsitektur di Hindia Belanda mirip dengan arsitektur gaya Eropa. Karena memang pemerintah kolonial ini menjadikan bangsa Eropa sebagai patokan arsitektur mereka. Yang selanjutnya, Rudolf Mrazek ini membahas mengenai penggunaan lampu di tengah masyarakat Hindia Belanda. Meskipun lampu juga masih jarang ditemukan karena harganya yang cukup mahal. Kemudian Mrazek juga membahas daktiloskopi atau ilmu yang mempelajari tentang sidik jari, kemudian mempelajari juga tentang fotografi, transportasi menggunakan pesawat terbang, penggunaan teleskop ruang angkasa, serta pembangunan observatorium terbaik di Hindia Belanda. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 dan bab 4. Mrazek membahas mengenai mode pakaian yang berkembang antara pemerintah koloni dengan masyarakat pribumi. Kemudian Mrazek juga menceritakan bahwa terjadi transformasi telegram, nirkabel, dan juga radio dari tradisional ke modern pastinya.
Untuk sekedar informasi, jalur telegram pertama yang dipasang itu tahun 1856 antara Weltevreden atau kota satelit Batavia yang sebagian besar itu dihuni oleh orang Belanda asli. Kemudian sebelum zaman radio dimulai, pengiriman informasi dilakukan melalui koran dengan jangka waktu pengiriman yang terbilang lama. Kemudian berkat adanya radio, proses pengiriman informasi dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya ada kelebihan historiografi Engineers of Happy Land. Yang pertama, tata bahasa penulisan yang Mrazek pilih cenderung puitis dan menggunakan kalimat aktif serta interaktif, sehingga membuat pembaca seakan-akan dapat diajak bicara secara langsung dengan kalimat yang tersusun indah. Kemudian yang kedua, menurut saya sendiri, tiap bab yang terdapat dalam buku ini bisa dibaca secara terpisah, karena satu dengan yang lainnya tidak berkaitan, meskipun berada dalam satu buku yang sama, yaitu buku Engineers of Babylon itu sendiri. Lalu yang ketiga, Mrazek memperkenalkan pembacanya dengan buku-buku milik penulis lain yang dia gunakan sebagai sumber dari historiografinya, sehingga memicu pembacanya untuk mencari tahu dan membaca buku yang disebutkan Mrazek dalam tulisannya. Yang selanjutnya ada kelemahan dari historiografi itu sendiri. Di tengah kelebihan suatu hal, pasti juga ada kekurangan. Di buku Engineers of Babylon ini salah satunya. Menurut saya, Mrazek sering menambahkan tanda baca dalam tulisannya, meskipun sebenarnya tanda baca tersebut itu tidak penting atau tidak dibutuhkan. Nah, yang nanti juga menjadikan tulisannya itu kurang efektif. Seperti contohnya yang bisa dilihat di layar adalah di Jepara tidak ada bis. Begitu juga di seluruh koloni Hindia Belanda di tahun 1900. Mungkin itu terkesan biasa, tapi bagi orang-orang yang mungkin lebih paham tentang tata penulisan, koma di sini terlalu banyak sehingga menjadikan kalimatnya terkesan ambigu dan tidak tertata seperti itu. Lalu yang selanjutnya, meskipun tulisan Mrazek tersusun indah, tetapi pemilihan kata yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini sedikit susah untuk dipahami pembaca awam. Mungkin karena bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu memiliki arti kata yang berbeda-beda ya. Seperti itu. Jadi begitu, sekian pemaparan dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin bagi yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.